Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para santriwan dan santriwati yang sedang ada di rumah, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita banyak nikmat. Dan Allah juga memberi kita ujian seperti yang sekarang sedang kita hadapi. Kita belum dapat kembali berkumpul bersama di Pondok Pesantren Al-Hidayah seperti sedia kala. Tetapi tentu itu tidak menghalangi kita untuk tetap belajar, untuk tetap menuntut ilmu, untuk tetap melaksanakan ujian. Sekarang kita sedang berada di masa ujian semester. Ujian semester adalah ujian, tetapi sebenarnya ujian yang sejati adalah bagaimana Anda hidup di rumah menjalankan nilai-nilai keislaman Anda yang sudah Anda pelajari di pondok pesantren. Itu ujian sebenarnya. Ujian kita kali ini penting, sangat penting. Tetapi Anda jangan melupakan pada saat ketika Anda ujian ini pun Anda diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani ujian semester dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya. Pertama, saya ingin mengingatkan kembali kepada seluruh santri bahwa ketika kita ujian semester atau ujian yang lainnya seperti ini, luruskan niat. Ujian adalah wasilah, sarana belajar, bukan tujuan belajar. Kalau tujuan belajar, maka kita belajar untuk ujian. Tapi kalau ujian sebagai wasilah menuntut ilmu, ini adalah suatu wasilah, suatu cara untuk menambah ilmu. Maka harus dirubah pola pikirnya. Ujian untuk belajar, bukan belajar untuk ujian. Luruskan kembali niat kita. Ini yang kita pelajari ilmu agama, ilmu yang harus diiringi keikhlasan. Kalau belajar ilmu agama hanya untuk dapat nilai A, nilai 90, nilai 100, sangat naif, sia-sia. Terlalu rendah ilmu agama kalau kita ukur dengan angka-angka, nilai, ranking, juara, tidak. Ya, sekali lagi, belajar adalah yang utama. Ujian untuk belajar, ya, ujian untuk belajar, jangan belajar untuk ujian. Kembalikan kepada nilai-nilai keikhlasan, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu untuk mengangkat kebodohan, menuntut ilmu dengan niatan nanti akan kita amalkan apa yang sudah kita pelajari semampu kita. Kemudian para santriwan dan santriwati yang saat ini sedang ada di rumah, yang tentu rindu kepada pesantren, yang tentu rindu untuk kembali bersama, kita sementara waktu bersabar. Sementara waktu kita bersabar sambil kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah angkat wabah ini dari kita sehingga kita dapat kembali bersama menuntut ilmu seperti sebelumnya. Berjumpa dengan guru, ustadz dan ustazah, mengambil ilmu. Nah, untuk saat ini karena itu belum dapat kita lakukan, maka kami menasehatkan kepada diri sendiri dan kepada santriwan dan santriwati untuk tetap
belajar, mempelajari ilmu agama ini. Kalau tadi ujian, sekarang perluas lagi. Baca kembali buku-buku yang sudah diajarkan. Murojaah lagi kitab yang sudah pernah kita pelajari bersama di kelas. Ingat-ingat kembali. Ilmu itu pada intinya adalah bagaimana kita mengamalkan. Jadi kepada para santriwan dan santriwati, tolong benar diperhatikan ini. Kita sudah belajar di pondok, ketika pulang ke rumah jangan sampai hilang. Ruh pesantrennya hilang, ruh pondoknya hilang, spiritnya nggak ada. Ini berbahaya. Ini berbahaya. Karena santriwan dan santriwati bagaimanapun juga menjadi pusat perhatian masyarakat. Orang melihat kita, itu santri. Orang melihat kita, oh itu santri pondok pesantren. Dilihat perilakunya. Jika perilaku seorang santri itu baik, soleh, berakhlak mulia, sholat berjamaah ke masjid, berbakti kepada orang tua, orang menilai dengan sederhana, maklumlah, pantaslah orang dia dari pesantren. Tapi sebaliknya, ketika yang terjadi santri kita atau kita semua berperilaku yang negatif, nilai-nilai pesantren tidak lagi dibawa ke rumah, maka penilaiannya berubah. Orang akan mencemooh. Percuma ke pesantren kalau begitu. Ngapain mondok kalau begitu? Oleh karena itu, mari kita memperbaiki perilaku kita meskipun di rumah. Karena kita semua sudah belajar bahwa kita beramal, kita belajar bukan karena ustadz, bukan karena guru, bukan karena musyrif, bukan karena aturan pesantren. Semua yang ada di pesantren adalah sarana membantu melatih kita untuk rajin beribadah, menuntut ilmu. Tapi pada akhirnya tetap harus kita sendiri. Apa yang kita peroleh di pesantren kita terjemahkan dalam kehidupan di masyarakat. Jadilah santri yang sejati, beramal soleh tetap, ke masjid, yang laki-laki ke masjid, sholat jamaah. Di rumah bagaimana membantu orang tua, menghormati tetangga, ramah kepada orang lain. Ini masalah akhlak. Ya. Jadi kita harus menampakkan ruh pesantren dalam diri kita. Kita sampaikan pesan-pesan itu dalam perilaku kita, ya, supaya tidak dianggap sia-sia kita. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah. Untuk beramal soleh itu butuh pertolongan dari Allah. Makanya Nabi mengajari kita, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku mohon kepadamu, bantulah aku ya Allah untuk berzikir ingat kepadamu, untuk beribadah kepadamu yang baik, untuk bersyukur kepadamu. Itu kita butuh bantuan. Nah, untuk menerjemahkan kehidupan pesantren kepada dalam kehidupan masyarakat pun kita butuh bantuan Allah. Maka minta tolong agar kita ini, kesolehan kita bukan hanya di pesantren, tapi juga kesolehan ketika di kampung, ketika bersama masyarakat. Perbaiki kembali hubungan kepada Allah, nanti hubungan dengan orang lain pun baik. Sering saya sampaikan di pesantren, di pondok, bagaimana ulama kita memberikan pesan, sirrus shalah, salahus sir. Rahasia kesolehan adalah kesolehan, rahasia kesolehan pribadi di dalam hati Anda. Perbaiki hati, perbaiki jiwa. Kesolehan Anda yang hakiki adalah ketika Anda sendiri, ketika sepi, ketika orang tidak melihat, ketika Anda di rumah. Bukan ketika di depan orang, ketika di pasar. Itu perlu kita perhatikan. Semoga bermanfaat.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita pribadi yang bertakwa, yang berilmu, yang soleh, yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.